Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di ruangan ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelum itu perkenalkan, saya Fiatul dari kesiswaan. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita dapat melaksanakan rapat terkait pembentukan kepanitiaan PPDB penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Latar belakang kita mengadakan rapat pembentukan kepanitiaan ini dikarenakan seberapa banyak kuantitas input yang diterima oleh SMPN Negeri Sunan Ampel. Sebelum rapat dimulai, dimohon dari Ibu Kepala Sekolah memberi sambutan, waktu dan tempat, dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saat ini kita masih diberikan nikmat, rahmat, serta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih dapat menghadiri rapat ini dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Nabi kita Muhammad SAW. Pada hari ini kita akan melakukan rapat singkat mengenai tentang pembentukan panitia penerimaan siswa baru atau peserta didik baru, karena sebentar lagi akan tahun ajaran baru dan kita akan menerima peserta didik baru. Agar proses penerimaan siswa baru ini dapat berjalan dengan efisien dan dapat berjalan dengan baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja bagaimana teman-teman, apakah bisa diterima? Bisa diterima. Untuk langsungnya rapat akan dipimpin langsung oleh Humas. Untuk yang bersangkutan akan saya persilakan. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Muna selaku Kepala Sekolah SMP Negeri Sunan Ampel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul membahas mengenai pembentukan kepanitiaan penerimaan peserta didik baru tahun ajaran 2023-2024. Yang pertama, saya akan menyampaikan mengenai waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru menurut kebijakan pemerintah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Waktu pelaksanaan penerimaan peserta didik baru itu akan dilaksanakan sekitar bulan April sampai Mei. Dalam penerimaan peserta didik baru ini, sesuai kebijakan pemerintah, ada beberapa jalur pendaftaran. Yang pertama yaitu jalur zonasi, diperuntukkan untuk peserta didik baru yang berdomisili di sekitar wilayah zonasi yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah. Lalu yang kedua yaitu afirmasi, diperuntukkan untuk peserta didik yang perekonomiannya kurang mampu atau untuk penyandang disabilitas. Lalu yang ketiga yaitu jalur perpindahan tugas orang tua, diperuntukkan untuk peserta didik yang berpindah tempat untuk mengikuti orang tuanya menjalankan tugas. Lalu jalur yang terakhir yaitu jalur prestasi, untuk membangun kompetisi yang mendorong prestasi peserta didik. Dalam penerimaan peserta didik baru ini ada kuota dari masing-masing jalur. Yang pertama yaitu jalur zonasi memiliki kuota sebanyak 50%, lalu jalur afirmasi memiliki kuota sebanyak 15%, jalur perpindahan tugas orang tua 5%, dan yang terakhir yaitu jalur prestasi sesuai sisa kuota yang ada.
Lalu bagaimana mengenai mekanisme pendaftaran PPDB? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu Madila. Dalam penerimaan peserta didik baru ini, mekanisme pendaftaran ada dua cara, yaitu melalui online dan offline. Online diperuntukkan untuk peserta didik yang mengalami kendala saat melakukan pendaftaran. Untuk yang offline diperuntukkan untuk mungkin peserta didik yang berdomisili di dekat sekolahan atau yang mungkin memang tidak ada kendala untuk melakukan pendaftaran secara offline. Apakah ada yang ditanyakan lagi dari rekan-rekan semuanya? Jika tidak ada, akan saya lanjutkan mengenai pembahasan pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru SMP Negeri Sunan Ampel tahun ajaran 2023-2024. Yang mungkin panitianya terdiri dari ketua pelaksana, administrasi, IT, sekretariatan, dan yang lainnya. Silakan dari rekan-rekan semua apabila ingin memberi usulan siapa yang akan jadi ketua pelaksana penerimaan peserta didik baru pada tahun ini. Bagaimana jika kepala sekolah sendiri dijadikan ketua pelaksana? Bagaimana dari Ibu Kepala Sekolah, apakah bersedia untuk menjadi ketua pelaksana pada penerimaan peserta didik baru tahun ini? Baik, terima kasih atas tawarannya Ibu Vivi. Tapi dari saya pribadi, saya ingin memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lainnya. Mohon maaf sebelumnya saya izin masuk untuk memberikan usulan. Bagaimana kalau Pak Udin dari Wakaberkulum untuk menjadi ketua pelaksana PPDB? Saya setuju terhadap usulannya karena Pak Udin dapat dipercaya dan mampu memimpin serta dapat bekerja sama dengan tim. Saya sampaikan terima kasih atas usulannya. Mungkin apakah ada usulan lagi dari rekan-rekan yang lain? Saya juga setuju usulan dari Ibu Rizka, kalau Pak Udin itu cocok dijadikan ketua pelaksana. Karena sepertinya tidak ada usulan lagi, maka Pak Udin ditetapkan sebagai ketua pelaksana dalam panitia penerimaan peserta didik baru. Namun karena Pak Udin berhalangan hadir pada rapat kali ini, maka nanti akan saya konfirmasikan kepada beliau bahwa beliau menjadi ketua pelaksana. Seperti itu. Baik, sepertinya Pak Udin cukup kompeten untuk menjadi ketua pelaksana. Oleh karena itu, saya juga setuju apabila Pak Udin menjadi ketua pelaksana. Alhamdulillah, ketua pelaksana sudah ditentukan. Selanjutnya kita akan menentukan panitia pada bagian administrasi, lanjut IT, sekretariatan, dan yang lainnya. Apakah ada usulan dari rekan-rekan untuk bagian ini? Bagaimana jika menentukan bagian administrasi, IT, terus sekretariatan itu ditunjuk langsung oleh kepala sekolah? Baik, terima kasih atas tawarannya. Karena rekan-rekan meminta ditunjuk untuk secara langsung, berarti saya tunjuk secara langsung ya. Iya. Oke, yang pertama bagian administrasi Ibu Rizka, bagian IT Ibu Fatihah, bagian sekretariatan Ibu Vivi, dan bagian perlengkapan Ibu Sari. Bagaimana? Apakah ada yang keberatan? Ya, saya setuju. Baik, karena tidak ada yang keberatan, maka kepanitiaan penerimaan peserta didik kali ini sudah terbentuk, yaitu yang pertama ketua pelaksana itu Bapak Udin selaku Wakil Kurikulum, lalu yang kedua administrasi Ibu Rizka selaku Wakil Kesiswaan, lalu IT Ibu Fatihah sebagai perwakilan dari guru, lalu sekretariatan saya sendiri selaku humas, dan yang terakhir yaitu perlengkapan Ibu Sari selaku staf TU. Nanti untuk mengenai ketua pelaksana Bapak Udin akan saya konfirmasi lagi apakah ada tambahan lagi dari Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman yang lainnya. Baik, saya rasa cukup dan rapat juga bisa diakhiri. Terima kasih partisipasinya dari rekan-rekan semuanya. Sekian.
Kewirausahaan Ibu Rizka, dipersilakan. Baik, terima kasih. Pada rapat kali ini mendapatkan sebuah kesimpulan bahwasanya ketua pelaksana PPDB adalah Bapak Udin selaku wakafurulum dan koordinator bagian-bagian, ada bagian IT langsung dikoordinatori oleh Ibu Farha selaku perwakilan dan guru, dilanjut oleh bagian koordinator administrasi langsung saya sendiri. Selanjutnya sekretariatan Bu Vivi dari Humas dan bagian perlengkapan Bu Sari selaku staf TU. Mungkin cukup yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.